Yang ketiga, uktifillah dari hafal tulisan ini adalah fenomena bahaya lisan. Apa-apa saja dari fenomena bahaya lisan ini? Yang pertama adalah al-kalamu fima la ya'nihi, atau ungkapan yang tidak berguna. Nabi SAW telah bersabda, barang siapa mampu menjaga apa yang terdapat antara dua janggutnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, maka aku jamin dia masuk surga. Muttafaqun alaih dari Sahal bin Sa'ad. Uktifillah, bila seseorang telah mengerti bahwa ia akan dihisab dan dibalas atas segala ucapan lidahnya, maka dia akan tahu bahaya kata-kata yang diucapkan lidahnya tersebut, dan dia pun akan mempertimbangkan dengan matang sebelum lidahnya dipergunakan. Jadi sebelum kita menyampaikan sesuatu, ada baiknya kita pikirkan dulu apakah ini cukup bagus untuk disampaikan atau mungkin kurang baik, ya, seperti itu. Yang kedua adalah fudulul kalam, yaitu berbicara yang berlebihan. Uktifillah, lidah memiliki kesempatan yang sangat luas untuk taat kepada Allah dan berzikir kepadanya. Tetapi besar kemungkinan juga memungkinkan kita untuk menggunakan lidah kita itu dalam kemaksiatan dan berbicara berlebihan. Semestinya kita mampu mengendalikan lidah tersebut untuk berzikir dan taat kepada Allah, sehingga bisa meninggikan derajat kita. Sedangkan banyak berbicara tanpa zikir kepada Allah akan mengeraskan hati dan menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, al-qaud fil batil, yaitu ungkapan yang mendekati kebatilan dan kemaksiatan. Suatu ketika Hasan al-Basri semasa mudanya pernah merayu seorang wanita cantik, ya, di tempat yang sepi. Perempuan itu menegur, katanya gini, apakah engkau tidak malu? Hasan al-Basri menoleh ke kanan dan ke kiri, lalu mengawasi pula sekelilingnya. Setelah ia yakin di tempat itu hanya ada mereka berdua dan tidak terlihat siapapun, kemudian Hasan al-Basri bertanya, terus saya malu kepada siapa? Di sini tidak ada orang lain yang menyaksikan perbuatan kita. Wanita itu pun menjawab, malu kepada zat yang mengetahui hianatnya mata dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Seketika lemaslah sekujur tubuh Hasan al-Basri. Ia menggigil ketakutan hanya karena menjawaban sederhana itu, sehingga ia bertobat dan tidak ingin mengulangi perbuatan jeleknya lagi. Karena itulah Rasulullah mengingatkan untuk kita, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, ucapkanlah yang bermanfaat atau lebih baik diam saja. Ya, yang berikutnya adalah al-mira wal jidal, yaitu berbantahan, bertengkar dan debat kusir. Uktifillah, tidak dinafikan lagi debat itu merupakan salah satu uslub atau cara yang sangat efektif dan berkesan dalam menyebarkan Islam serta dakwah dan kebenarannya. Tetapi ternyata langkah ini adalah langkah ketiga dan paling terakhir gitu, yaitu setelah terjadi kebuntuan, misalnya sudah mentok, ya, permasalahan dakwah itu, di mana pendekatan dengan hikmah dan nasihat atau pengajaran yang baik sudah tidak berhasil lagi gitu. Jadi itu pun dilangsungkan dengan akhlak dan adab yang tinggi. Jadi diperbolehkan berdebat, tapi itu sudah alternatif paling terakhir gitu. Ketika pendekatan nasihat atau pengajaran yang baik itu sudah tidak berhasil kepada objek yang akan kita dakwahi, seperti itu. Selanjutnya al-khusuma istifaul haq, banyak omong yang berlebihan ingin mendapatkan haknya. Mulutmu harimaumu. Pepatah ini mengingatkan kita agar lebih berhati-hati dalam berucap dan mengeluarkan pernyataan, ya, bahwa sumber dari segala bencana di dunia ini bukan pada bencana alam, ya, seperti misalnya letusan gunung berapi, banjir atau gempa bumi, melainkan bersumber dari mulut kita. Rasulullah pernah bersabda, orang yang amat dibenci di sisi Allah adalah orang yang banyak omong. Ya, selanjutnya al-mizah, bercanda dan bersenda gurau. Jadi uktifillah, Rasulullah pun itu seringkali bercanda gitu.
Dalam hadisnya, sesungguhnya saya Nabi Muhammad SAW suka bersenda gurau dan saya tidak akan mengatakan kecuali yang benar. Dikisahkan ini Rasulullah pernah bersama dengan seorang nenek yang menanyakan apakah si nenek ini akan masuk surga gitu. Dan dijawablah Rasulullah bahwa hanya orang muda saja penghuni surga. Kemudian si nenek ini pun terkejut ya, kaget, dan akhirnya Rasulullah menerangkan bahwa biarpun orang tua akan menjadi muda kembali bila masuk surga gitu. Sebenarnya Rasulullah cukup sering bercanda ya, bersenda gurau dengan para sahabat. Namun beliau bercanda atau bersenda gurau itu memang mengatakan hal yang diperbolehkan atau hal yang benar. Yang tidak diperbolehkan pada saat bersenda gurau adalah ketika kita mengatakan yang tidak benar. Itu yang masalah. Hanya dengan tujuan kita menginginkan orang yang benar kita itu perhatian gitu, perhatian dengan kita atau ingin mendengarkan cerita kita yang lucu seperti itu. Zatul lisan wal qaulul fahishi wassab, yaitu ungkapan yang menyakitkan atau nyelekit gitu ya. Uktifillah, Imam Al-Basri pernah mengemukakan bahwa lidah orang berakal itu terletak di belakang akalnya. Jika ia hendak berkata, dipikirkannya lebih dahulu. Kalau perkataan itu kira-kira bakal bermanfaat baginya, ia akan mengucapkannya. Kalau dirasakannya akan membahayakan dirinya, maka ia akan memilih diam. Sedangkan hati orang dungu terletak di belakang lidahnya. Jika ia mau berkata, langsung saja diucapkannya, apalagi mengatakan yang tidak pernah dikerjakan, dan membungkus keburukan hati dan keculasan perangai dengan ucapan indah yang berbunga-bunga. Barangkali manusia dapat dikelabui, tetapi apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat ditipu? Wallahu alam bisawab. Yang jelas, marilah kita menjaga lisan kita dengan banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak berzikir ya. Dan yang terakhir adalah al-ghibah, menceritakan keburukan orang lain. Diriwayatkan dari Abu Dzar berkata, "Ya Rasulullah, apakah ghibah itu?" Kemudian Rasul menjawab, "Menyebutkan tentang saudaramu akan sesuatu yang membuat dia merasa jijik." Aku berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana jika hal tersebut memang ada pada dirinya?" Rasul pun menjawab, "Ketahuilah bahwa menyebut tentang sesuatu yang memang ada pada dirinya berarti kamu telah mengumpatnya." Abu Dzar berkata, Rasulullah bersabda, "Ghibah merupakan suatu dosa yang lebih besar daripada berzina." Kataku, "Bagaimana itu ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Itu karena orang yang berzina jika dia bertobat kepada Allah, Allah menerima tobatnya. Namun ghibah tidak diampuni oleh Allah hingga korban daripada ghibah mengampuninya." Astagfirullahaladzim. Ya, kembali lagi kita banyak-banyak beristighfar ya, dari sadar tidak sadar ketika kita menceritakan aib saudara kita gitu. Yang keempat adalah menjauhi bahaya lidah. Jadi ada dua tips atau kiat-kiat kita menjauhi bahaya lidah ya. Yang pertama, menjaga mulut kita agar tidak kemasukan barang haram. Yang kedua, menjaga mulut kita agar tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya dikatakan. Utifillah, masuk keluarnya sesuatu dari mulut kita harus benar-benar kita jaga. Sebab letak keselamatan kita ya, baik dunia maupun akhiratnya, terletak pada kemampuan kita untuk menjaga hal tersebut. Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama pengganti Rasulullah, itu pernah meletakkan tongkat di mulutnya untuk menjaga ucapannya. Lalu ia menunjuk lisannya seraya berkata, "Inilah yang dapat mengeluarkanku dari tempat keluar." Maksudnya keluar dari batas-batas kebenaran. Jadi semasa dia menjadi khalifah ya, Abu Bakar ini dikenal orang yang paling hemat dalam berbicara. Jadi kalau beliau berpidato itu hanya sebentar gitu ya. Namun uktifillah, meskipun pidatonya ini sebentar, tapi kata-katanya dihafal oleh para sahabat juga kaum muslimin hingga sekarang. Singkat tapi padat ya, penuh arti dan konsisten.
Apa yang dikatakannya, itulah yang ada dalam pikiran dan perasaannya. Antara ucapan dan tindakannya tidak terdapat perbedaan. Antara ucapannya hari ini dan besok tidak saling bertentangan. Maksudnya hari ini tetap A, besoknya juga tetap A gitu ya. Jadi tidak primplan gitu. Hari ini beda, besoknya lagi beda gitu. Baik, uktifillah, demikianlah materi kita kali ini, yaitu tentang afatul lisan. Sebenarnya masih banyak sekali poin-poin yang bisa saya sampaikan, namun keterbatasan waktu dan kuota sehingga materi kita persingkat. Adapun mungkin yang akan didiskusikan nanti insya Allah kita diskusi dan bahas bersama ya. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata atau perbuatan saya selama membahas materi ini ada yang mungkin menyakiti hati. Uktifillah semua sebagai manusia biasa dan tak luput dari dosa. Mohon maaf lahir batin ya dari saya, dan syukran jazakumullah jika materi yang kita bahas pada kali ini bermanfaat untuk kita semua. Demikian, sampai jumpa di kesempatan lain. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.